Yaitu di mana An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innar rajula," ada seorang laki-laki, dan laki-laki di sini artinya bukan jenis kelamin, tapi kemudian sosok manusia. Berarti bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Wa innar rajula, ada seorang manusia, la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Setiap hari, amalan yang dia lakukan itu adalah amalan calon penghuni surga. Tiap hari. Bahkan pergantian detik menuju menit, menit menuju jam, itu semua amalannya dia surga semua. Zikir, istighfar, sedekah, sholat, ngaji, taklim. Itu setiap amalannya dia semuanya kebaikan. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Semua amalannya dia penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga itu hanya tersisa 1 hasta. 1 hasta. Berarti jaraknya tinggal apa? Tinggal sedikit. Kalau pakai Google Map gitu kira-kira, itu udah dibilang tujuan Anda berada di kiri. Sudah begitu, udah tinggal deket aja. Kalau 1 hasta ini hadirin, itu mek kari sak langkah tok. Masuk sudah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Di sini maknanya 2. Anda buka penjelasannya para ulama dalam hadis ini. Penjelasan yang pertama, jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Itu artinya apa? Amalan dia sudah cukup menjadikan dia untuk masuk surga. Jadi kalau pahalanya diakumulasi, ngerti akumulasi orang Pari? Saya sekarang ngomong begini malah takut saya. Nanti dikira menteri agama saya. Jadi ketika tadi pagi mau berangkat ke sini, saya dapat 2 flyer. Yang satu katanya saya dai HTI, yang satu katanya saya dai Wahabi. Saya bilang, terus yang bener sing di saya ini Wahabi apa HTI gitu. Subhanallah, itu dikirim oleh 2 orang yang berbeda. Satu, Ustadz cek nomor 53. Saya cek, Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Itu tulisannya dai HTI, nomor 53. Nggak sampai 1 menit, dapat lagi kiriman baru. Ustadz cek nomor 12. Apa mana ini? Saya cek, Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Tulisannya apa? Dai Wahabi. La haula wala quwata illa billah. Padahal mulai kecil saya ini lahir itu di stempel Muhammadiyah. Ceret, sudah stempelnya itu sudah stempel Muhammadiyah. Sudah hadirin, lupainlah semua itu ya. Maka ketika diakumulasikan, diakumulasi itu dihitung, dijumlahkan menjadi 1, itu pahala dari amalan dia sudah menjadikan dia pantas masuk surga. Itu makna yang pertama dari arti jaraknya dia dengan surga tinggal 1 hasta. Wis pantas masuk surga. Apa arti yang kedua? Antara dia dengan kematian itu tinggal sebentar saja. Apa maksudnya? Sekiranya dia istiqomah dengan amalan itu, tinggal menunggu mati yang sebentar lagi datang, dia masuk surga dengan amalannya. Maka maknanya berapa? 2. Makna yang pertama, amalannya dia, pahalanya sudah cukup untuk masuk surga. Makna yang kedua, sebentar lagi kematian akan mendatangi. Sudah? Tapi lihat, hati-hati betul. Ini hadis disebutkan oleh para ulama, hadis yang bikin orang-orang yang ahli ibadah, hadis yang menjadikan orang-orang yang berilmu itu tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak, walaupun menunya balungan pedas. Tidak bisa tidur enak, tidak bisa makan enak, walaupun makannya apa tadi? Tapi ya mbok jangan balung terus ya, sekali-sekali daging pedas itu. Kok empane balungan? Sudah? Kenapa begitu? Karena dikatakan di akhir hadis ini, fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata orang tersebut didahului oleh ketetapan takdirnya Allah. Terus apa yang terjadi? Faya'malu bi'amali ahlin nar. Ternyata di penghujung usianya,
di penutup umurnya yang dia lakukan adalah amalan penghuni neraka. Jadi apa? Pungkasani, penutupnya, khatimahnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dilihat oleh Allah apa? Terakhirnya, ternyata orang ini yang setiap hari ngaji, sholat, sedekah, baca Al-Quran, puasa, tahajud, witir, silaturahim. Penghujung usianya dia yang dilakukan amalan penghuni neraka. Yo macam-macam, na'udzubillah. Mungkin zina, mungkin mabuk, mungkin judi, mungkin narkoba, mungkin korupsi. Na'udzubillah, macam-macam. Apa yang terjadi? Fayadkhulaha. Akhirnya, amal penutup penghuni neraka tadi, amal itu adalah amalannya penghuni neraka, mengantarkan dia masuk ke dalam api neraka. Coba lihat. Surga yang terlepas. Tinggal sedikit. Sekiranya dia sabar, sekiranya dia istiqomah, sekiranya dia senantiasa berhati-hati, sekiranya dia senantiasa meniti jalan ketaatan kepada Allah, sisa sedikit surga tempatnya dia. Ternyata dia masuk neraka. Saya mau tanya sekarang, Ustadz, terus amalannya dia selama ini oleh Allah dikemanain? Sholatnya kemana sepanjang umur? Sedekahnya dia sepanjang umur dikemanain sama Allah? Katanya Allah tidak pernah zalim. Katanya Allah tidak akan mensia-siakan amalan orang yang berbuat kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Mana Ustaz? Kok hanya gara-gara sedikit amal di penghujung umur, yang itu amal-amal penghuni neraka, ternyata dia masuk neraka. Ayo ibu-ibu yang bisa jawab, boleh umroh. Boleh. Saya tidak bilang saya biaya ya. Yang bisa jawab, boleh umroh. Monggo silakan. Yang tidak bisa jawab juga boleh umroh, sama. Silakan bapak-bapak. Perhatikan. Disebutkan di dalam riwayat hadis yang lain, orang ini melakukan amal penghuni syurga selama hidupnya. Itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, fima yabdu linnas, keto itu. Faham? Apa bahasa Inggrisnya? Sekedar yang nampak di mata manusia. Sementara mata manusia bisa ditipu atau tidak? Bisa. Nampaknya pakai gamis, nampaknya berjenggot, nampaknya pakai pici putih, nampaknya dia ceramah. Di belakang manusia ternyata dia bermaksiat kepada siapa? Allah. Akhirnya di akhir umur, di penghujung usia, oleh Allah ditampakkan hakikatnya dia itu siapa. Sehingga bukan kemudian Allah zalim. Ya Allah, mana amalannya dia? Dia tidak beramal. Loh ya Allah, dia sholat. Itu sholat untuk manusia. Loh ya Allah, dia zikir. Itu zikirnya untuk manusia. Ya Allah, dia sedekah. Sedekahnya untuk dipandang oleh manusia. Nah, maka ini kira-kira materi kita. Surga yang terlepas. Sebentar lagi kalau dia sabar masuk surga, ternyata ditutup dengan amalan penghuni neraka. Akhirnya surganya terlepas. Nah, hadirin sekalian, saya tuliskan di sini ada 5 perkara. Nanti kalau saya lagi baik hati, tak bonusi. Ada 5 perkara yang kemudian ini kesannya kita ingin melepas surga, yang surga itu sudah kita pegang begini. Surga yang sudah kita pegang, yang ini kita kerja keras untuk mendapatkannya, kita capek-capek untuk mendapatkannya, kita berkeringat untuk mendapatkannya, kita bahkan kadang-kadang sempat sakit hati untuk mendapatkan surga itu. Setelah surganya dapat, ternyata apa? Dilepas. Nomor 1, tidak berpanjang lebar. Apa surga yang terlepas yang nomor 1? Ustadznya saya. Jangan ikut ngomong. Nomor 1 apa? Sombong. Sombong ini hadirin menjadikan surga terlepas. Sekarang begini. Contoh amal penghuni surga itu subuh jamaah ke masjid. Itu salah satu contoh kecil. Salah satu contoh kecil. Sampai dikatakan Allah akan selamatkan dari sifat munafik orang yang datang isya dan subuh jamaah.
Maka dikatakan oleh Rasulullah, salat yang paling berat untuk orang munafik, salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena mereka salatnya bukan untuk mencari ridhonya Allah, tapi mereka salatnya untuk mendapatkan pandangan dari manusia. Nah, contoh, dia subuh berjamaah. Yang dikatakan, barang siapa salat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah. Maka orang itu berada di bawah jaminan Allah. Siapa yang jamin? Allah. Sampai Rasul katakan, jangan macem-macem sama orang yang oleh Allah telah dijamin keselamatannya. Artinya apa? Jangan ganggu orang yang subuhan jamaah. Kalau dia kerja, jangan disakiti. Kalau dia beli, jangan dicurangi. Kalau dia suami, jangan dizolimi. Kalau dia istri, jangan dikhianati. Jangan macem-macem sama orang yang oleh Allah telah dijamin keselamatannya. Nah sudah. Dia subuhan jamaah ke masjid Solihin. Di sini kalau subuhan kan pasang karpet di luar sampai ya. Iya. Karena dalam direnovasi. Sini kalau subuh berapa soft Pak Muhsin? 2 orang. Alhamdulillah ya. Muadzin sama imam. Sudah. Lah ya kita ini repot ya, subhanallah. Adzan itu bertahun-tahun tidak pernah ada masalah. Sudah. Tahan diri. Sudah. Dia subuhan jamaah ke sini, seret setelah adzan. Allahu Akbar. Di sini keras ya adzannya? Keras, tidak ada yang laporin. Masya Allah, hati-hati sebentar lagi. Jadi nanti ada orang masuk penjara gara-gara muadzin. Gara-gara jadi apa? Muadzin masuk penjara. Na'udzubillah. Sudah. Setelah dia sholat subuh, dia tidak pulang. Nunggu sampai syuruk. Bagus tidak? Bagus, dia tidak batal wudhunya, dia tetap duduk di tempat sholatnya, dia berzikir kepada Allah, dia baca Al-Quran, dia wiritan, macam-macam amal baik yang dia lakukan. Setelah syuruk, dia sholat sunnah 2 rakaat. Yang pahalanya seperti apa? Haji dan umroh, sempurna. Selesai. Setelah selesai sholat syuruk, dia ke toilet sebentar. Masuk toilet, mungkin pipis atau batal wudhu lagi, kemudian dia pulang. Ketika dia pulang, tek, di jalan, ketemu laki-laki baru buka pintu rumah, krek, terus mulet. Terus orang yang pulang subuhan ini, langsung bilang begini, ya Allah, orang munafik kok masih hidup. Ya Allah, munafik kok ya si urip. Gak mati ya, Fik. Munafik. Kon sampai urip ya, Fik. Gak mati lah wes, Fik. Nah, coba. Justru karena kesombongannya itu, akhirnya apa? Ibadah yang dia lakukan, itu tidak mengantarkan dia ke surga, justru mengantarkan dia masuk neraka. Surganya dia dapat. Coba itu tadi sholat subuh, dia ngempet jaga perasaan, dia ngempet jaga hati, dia tidak meremehkan orang lain, dia tidak merasa sombong dengan ibadahnya, dia memandang orang lain yang tidak ke masjid dengan pandangan rahmah, begitu kan? Itu maka subuhannya dia bikin dia pantas masuk surga. Tapi karena justru ibadah itu mengantarkan dia menjadi sombong, dan panjenengan juga yang pengajian begini, pulang pengajian ketemu ibu-ibu gowes, Mbak, yuk. Ya Allah, usumi wong ngaji jilbaban kono nggih legging. Sadel sak mini, bokongi sak mini. Astagfirullahaladzim. Nah, ini hati-hati. Istighfar itu pun bisa memasukkan kita ke neraka. Kalau istighfar bukan buat diri sendiri, tapi istighfarnya untuk istighfari orang lain. Jadi ketika ada orang lain tidak pakai jilbab, astagfirullahaladzim. Loh, istighfar itu buat kita, bukan buat orang. Faham, Bu? Hati-hati loh. Astagfirullah. Nah, sudah. Maka hati-hati yang semacam itu. Ini justru menjadikan kita yang sudah memegang surga, itu seakan-akan dengan kesombongan ini surganya kita apain? Kita lepas. Tak kasih satu hadis yang sahih. Ada seorang laki-laki di zaman diceritakan oleh Rasulullah SAW, dan hadis ini diberikan penilaian sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Begini, ada 2 orang kata Rasulullah, ada 2 orang yang sahabatan. Kalau bahasa parenya gitu, yo soulmate lah ya.
Dia kemana-mana bareng. Dua orang ini akrab banget. Terus kemudian yang satu ini condong ke arah agama. Mulai ngaji, sholat, zikir, nutup aurat, tidak bermaksiat kepada Allah. Sementara teman yang satunya ini ahli maksiat. Wa na'udzubillah, mabuk, main perempuan, judi, dunia malam, udah gitu. Sudah, karena dia berteman, maka si teman yang soleh tadi mengingatkan temannya, tub ilallah wa amal salihah. Koncoku, tobat sama Allah. Ayo kita sama-sama beramal soleh. Temennya tidak mau ditinggal. Tidak lama ketemu lagi, diingetin lagi. Ya sahibi, temanku, tub ilallah wa amal salihah. Ayo tobat. Saya khawatir kalau kamu tidak tobat, nanti kamu meninggal, Allah marah sama kamu. Kalau kamu sudah tobat, kita bareng-bareng amal soleh. Insya Allah nanti kita bareng-bareng masuk surga. Temennya tidak mau. Diingetin tidak mau, diingetin tidak mau. Sampai pada satu titik, itu teman yang soleh, itu merasa sudah jenuh, merasa sudah bosen, merasa dia marah kepada temannya yang ahli maksiat. Datang orang yang soleh tadi kepada teman yang ahli maksiat. Ya akhi, tub ilallah wa amal salihah. Temanku tobat. Nadanya udah mulai berbeda. Tobat. Ayo melakukan amal soleh. Temannya tidak mau, dibilang apa? Da'ani baini wa baina rabbi. Wes, tinggalan saya dengan Tuhan saya. Kamu tidak usah ikut-ikut. Da'ani ma baini wa baina rabbi. Tinggalkan aku bersama siapa? Iki urusanku mbek Gusti Allah, sampean ojo melok-melok gitu loh. Anda jangan ikut-ikut. Apa yang terjadi? Akhirnya teman yang soleh itu marah. Dibilang apa? Wallahi lan yaghfirakallahu abadan. Demi Allah saya bersumpah dengan nama Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Coba. Ada enggak di antara kita yang begitu sama temennya yang ahli maksiat? Wakeh. Banyak. Mbak, ayo ngaji. Mo. Besok lagi datang ke rumahnya dibawain gula. Mbak, yuk ngaji. Mo. Besok lagi datang bawa motor. Ayo mbak, tak gonceng ngaji. Mo. Model kayak sampean mbak neroko. Ada enggak begitu? Tidak boleh, hati-hati. Sudah, dia marah sama temannya. Dibilang apa? Demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah mengampuni kamu. Demi Allah. Pakai apa? Wallahi. Anda tahu seketika itu apa? Arsalallahu ilaihi malakal maut. Allah kirim kepada mereka berdua malaikat maut. Tiba-tiba langsung diwafatkan oleh Allah bersamaan seketika. Cep mati karo. Terus kemudian langsung oleh Allah dibangkitkan di hadapan Allah. Dan ingat, ini hadisnya sahih. Terus yang pertama yang Allah bangkitkan yang ahli ibadah. Jret, bangun. Seneng dia. Waduh, mati surga, kata dia. Loh, Gusti Allah, kata dia. Waduh, Masya Allah, bangga dia surga. Terus tidak lama temennya bangkit juga crack. Kamu bangkit juga neraka, katanya kan. Sudah. Terus Allah bilang apa? Man dzalladzi yata'ala alayya bi an la aghfira lahu. Siapa tadi yang bersumpah menggunakan namaku, yang dia meninggikan dirinya di atasku, kata Allah, dengan mengucapkan bahwa aku tidak akan mengampuni dia? Itu yang soleh angkat tangan. Saya ya Allah, saya bilang bahwa engkau tidak akan mengampuni dia. Apa kata Allah? Ayo malaikat kumpul semua, jadilah saksi. Ini orang masukkan ke neraka karena kesombongannya. Dan wahai malaikat, sebelum dia masuk neraka, jadilah saksi. Ini yang ahli maksiat, aku ampuni dosanya dan masukkan dia ke surga. Subhanallah. Lihat. Berarti apa? Ibadah itu ketika memunculkan kesombongan, itu seakan-akan Anda mancing ikan, ikannya dapat kemudian dilepas. Strike! Tahu yang di TV itu loh? Lah itu terus mancing kayak apa? Mancing dapat ikan besar, foto. Strike! Nggak lama, rilis. Alah, karuan mancing di kini lah, wes gak bayar. Kinang tengah laut, pakai kapal, segala macem. Ikannya dapat, rilis. Nah, seperti itu kira-kira. Atau begini, Pak, seperti panjenengan kerja, ketika dapat bayaran, bayarannya dikembalikan ke bos. Bos, saya tidak pengen bayaran. Kerja ini hobi. Saya waktu di Jakarta dulu, di perempatan Matraman, itu awal-awalnya ada Transjakarta, busway. Kan tinggi busway itu. Maaf loh ya, belum pernah loh ya. Ini bukan sombong, ini pamer-pamer. Sudah kan busway itu tinggi gitu.
Itu di bawah. Jadi di Jakarta itu kalau ada flyover, flyover gak ngerti pisan. Jalan sing mumbul ya. Kalau ada flyover itu di bawahnya biasanya ada orang-orang yang ngumpulin plastik-plastik, barang bekas gitu loh. Itu ada kotaknya dan mereka tinggal di dalam kotak itu. Jadi tidurnya mereka di gerobaknya itu. Nah, itu kemudian salah satu yang kami baca ada tulisannya begini. Orang yang kerja ngumpulin barang bekas tuh loh. Plastik air mineral, ember-ember bekas. Tulisannya apa? Bukan profesi, sekedar hobi. Loh kok ngalah-ngalahi ustadznya ini? Jadi ditulisnya apa? Ini bukan profesi, sekedar lagi repot iki atau gini-gini nih yang susah ini ya. Nah, maka kesombongan itu hadirin hati-hati. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan begini. Orang yang tahajud semalam suntuk, bangun kemudian bangga dengan amalnya tadi malam, itu kalah dibandingkan orang yang maksiat semalam suntuk, kemudian bangun pagi dalam keadaan menyesal. Faham? Jadi kalau ibadah itu memunculkan kebanggaan di dalam diri, itu keluar dari makna hakikatnya ibadah. Anda tahu arti ibadah apa? At-tadhallul amamallah. Ibadah itu merasa hina di hadapan Allah. Lah kalau ada orang ibadah merasa hebat, kalau ada orang ibadah merasa keren, aduh saya paling, ya Allah, saya dari dulu hadirin, alhamdulillah sama Allah dijogo hati ini. Dan mudah-mudahan panjenengan juga. Amin ya rabbal alamin. Saya itu nggak pernah gitu sing kemudian ketemu temen yang pakai celana levis ketat, gaya kaos ireng ketat, gambari tengkorak, kemudian ngelihat dengan pandangan itu walhamdulillah dari dulu nggak pernah. Karena apa? Saya ini bukan tipe orang yang jaim, ngerti jaim? Sehingga kalau ketemu itu assalamualaikum, kaifa haluk, bikhair, masya Allah, Allah itu kaliafi, itu nggak tipe saya banget. Maka dari dulu sama orang itu wes ya apa naik sampean begitu nggak usah berubah, tetap ngono. Dan saya tidak akan mengganggu Anda. Kalau Anda orang baik, walhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Kalau Anda orang yang masih kurang baik, mudah-mudahan oleh Allah dikasih tobat. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dengan itu hadirin, hati-hati. Yang pertama, syurga yang terlepas, itu artinya Anda beribadah untuk mencari syurga. Setelah syurganya sampai di genggaman, Anda lepaskan dengan kesombongan. Nomor satu. Nomor dua, apa syurga yang terlepas hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Orang ibadah tidak sombong, tapi kehilangan ikhlas. Kehilangan apa? Ikhlas. Anda tahu kan 3 orang yang pertama kali masuk neraka, ngalah-ngalahi Fir'aun, ngalah-ngalahi Qarun, ngalah-ngalahi Abu Lahab, Abu Jahal, Akhnas, ngalah-ngalahin pembesar-pembesar kufar itu. Ternyata 3 orang yang masuk surganya, masuk mana? Jangan keras-keras. Alah, yang ikhlas kalau ngingetin orang itu neraka. Mbak ngomong neraka, mbak nguasno rene, astagfirullahaladzim. Tolong ya Allah yang astagfirullah. Baru di sini loh. Di tempat lain tidak begini loh ya. Masya Allah. Saya doakan ya mudah-mudahan selamat sampai rumah ya. Amin ya Rabbal. Banyak model begini tuh di tengah jalan tiba-tiba ada apa gitu, tidak tahu. Bannya pecah, terus moro-moro gelinding, macam-macam. Tapi mudah-mudahan selamat ya. Amin ya Rabbal alamin. Sudah hadirin, 3 orang yang masuk neraka pertama kali. Awwalu man tusya'aru bihimun nar. 3 orang yang neraka itu pertama kali Allah hidupkan untuk membakar mereka. Yang neraka itu Allah nyalakan pertama kali untuk membakar siapa? 3 orang ini. Yang pertama siapa? Orang yang mati di medan perang. Coba. Perang itu tidak ringan loh ya. Anda jangan bayangin enak ya di Ukraina ya. Enak-enak tidur, ada suara bom, bom, ngawur enak. Paling enak itu damai begini, walaupun orang Islam tidak boleh kehilangan niat untuk mati di medan jihad. Tidak boleh, harus punya niat. Jadi orang Islam itu cita-citanya tinggi. Tidak boleh cita-cita kerdil, mati di atas kasur, istri ngelumpuk kabeh, anak onok kabeh. Alah, oh ini mati cemen. Orang Islam itu cita-citanya itu meninggal. Itu tangan lepas 4, tangannya mek loro ya. Tangan lepas, ini habis kena apa gitu. Tapi apa? Bidadari surga rebutan. Iya enggak? Anda tahu sahabat Rasul yang namanya Julaibib kan?
Itu Julaibib ketika meninggal, baru nikah, istrinya belum dipegang, baru nikah, istri belum dipegang. Dipanggil perang, berangkat perang, istrinya ditinggal seakan-akan dia tidak pernah kenal sama istrinya. Sudah, padahal istrinya ini perempuan tercantik di kota Madinah saat itu. Ketika ada panggilan jihad, kata istrinya apa? Seakan-akan dia tidak kenal sama saya. Moro-moro ditinggal. Seperti Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, itu kalau di rumah, yakhdumu ahlah, itu melayani keluarganya. Rasul itu kalau di rumahnya, melayani siapa? Keluarganya. Tapi kalau sudah dengar azan, tapi saya tidak tahu berapa kekuatan azannya di zaman Rasul, tidak tahu. Bilal tuh azannya teriak atau bagaimana ya? Atau jangan-jangan Bilal azannya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, ini kok yo ono bertahun-tahun kalau azan tuh tidak ada apa-apa. Sudah, tahan diri. Sudah, saya khawatir dia turun pengajian, bukan pulang ke rumah, pindah tempat ini. Sudah? Apa tadi? Lah, bukan itu. Rasulullah ketika di rumah itu melayani keluarganya. Tapi kata Ibunda Aisyah, ketika beliau mendengar azan, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Seakan-akan kalau sudah dengar azan, seakan-akan kami tidak kenal beliau, beliau tidak kenal kami. Moro-moro bus, hilang gitu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sudah, maka hadirin sekalian, orang ini, dia kemudian berangkat perang. Setelah berangkat perang, dia maju, tidak pernah mundur, sampai mati di medan perang. Setelah mati, oleh Allah dibangkitkan. Allah tanya, ya abdi, ma fa'alt? Kamu ngapain? Dibilang sama hamba ini apa? Aku ya Allah berangkat ke medan perang. Muqbilan ghaira mudbirin. Saya maju tidak pakai mundur. Aku perang. Hatta qutiltu. Sampai aku terbunuh. Fika ya Rabb. Karenamu ya Allah. Terus Allah bilang apa? Kadzabta. Engkau berdusta. Engkau apa? Berdusta. Ini masalah apa? Niat. Terus Allah bilang apa? Sementara engkau berperang, liyuqala jari, supaya engkau dikatakan pemberani. Wa qad qila, dan engkau telah mendapatkan panggilan itu. Jadi waktu di dunia sudah dapat bayarannya. Apa dia pingin apa? Dia cuma kepingin mendapatkan panggilan pemberani, atau kalau sekarang mungkin, maaf ya, tidak semuanya mungkin. Hanya kepingin dapat gelar pahlawan. Hanya sekedar kepingin dapat gelar apa? Pejuang. Tapi setelah itu di akhirat tidak dapat apa-apa. Coba, sekiranya dia mengikhlaskan niatnya, maka meninggal di medan jihad, itu jalan paling cepat untuk masuk ke dalam surga. Tapi karena salah niat, surganya dilepas. Yang kedua siapa? Qari'ul Quran. Orang yang bacaan Qurannya bagus, bacaan Qurannya indah. Bagus dan indah. Allah tanya, ya abdi ma fa'alta, wahai hambaku, apa yang kamu lakukan? Hamba ini bilang, ya Rabbi, aku baca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Siang, malam, sore, pagi, petang, tidak pernah putus. Quran ini tak baca terus. Terus dia bilang apa? Fika ya Rabb, karenamu ya Allah. Allah bilang apa? Kadzabta, engkau berdusta. Terus dia baca karena apa? Innama, engkau membaca Al-Quran itu liyuqala, agar engkau mendapatkan sebutan qari. Dapat sebutan apa? Qari. Waqad qila, dan engkau telah mendapatkan sebutan itu, maka bayaranmu cuma itu sekarang, tempatmu di neraka. Faktor apa? Niat. Yang ketiga siapa? Orang yang wahweh. Nyah-nyoh. Nyonyanya keram ya. Nyah. Terus tidak pernah berhenti. Jadi uang itu saking dermawannya dia, itu mek mampir liwat tok. Teko sret ucul. Tidak pernah disimpan sama sekali. Dan tidak usah ruwet urusan duit ini. Ketika uang itu habis karena Allah, maka Allah akan mengisinya kembali. Gak usah bingung. Tidak ada ceritanya kemudian Allah lihat orang itu manfaatnya besar buat kaum muslimin, kemudian sama Allah rezekinya dikurangin. Tidak. Justru ketika Allah lihat harta yang Allah titipkan kepada Anda itu manfaat buat orang Islam, maka sama Allah malah ditambahi. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang Islam yang mendapatkan manfaat.
manfaat. Nah, maka ini juga lagi ada program bagus dari teman-teman Muhammadiyah. Teman-teman apa tadi Pak Muhsin? Bukmu. Yang bagian perawatan jenazah dan perawatan pemuliaan jenazah kaum muslimin itu sedang membeli tanah untuk pemakaman muslim. Yang nanti di sana akan dijadikan pemakaman wakaf. Jadi tidak pakai biaya, diselenggarakan sesuai dengan sunnah, diselenggarakan semuanya sesuai dengan aturan agama Islam. Nah, itu sekarang yang justru saya berkali-kali sampaikan, bahkan saya sudah sampaikan ini Pak Muhsin kira-kira 10 tahun yang lalu di, saya tidak nyebut tempat, di teman-teman Muhammadiyah juga, saya sampaikan di Guyu saya. Karena waktu itu ada orang dari Arab mau wakaf masjid. Mau wakaf apa? Masjid. Kan biasa kalau orang Arab itu kan senengannya bikin masjid kan. Dia cari tanah wakaf. Kemudian saya bilang, kalau mereka datang mau masjid, jangan diterima. Kenapa? Karena kita sekarang butuh kuburan bukan masjid. Serius, masjid kita coba seberapa banyak? Ini solihin ini, Masya Allah. Sampai ini gede nih, jamaah merong soft. Panjenengan kalau subuh kemana? Sampai ini kayak gitu. Oh, ini tempatnya jauh-jauh ya, beda-beda. Nah, gitu mau bangun masjid lagi. Mau bangun masjid lagi. Nah, maka saya bilang sama teman-teman waktu itu, kalau orang Arab datang lagi mau bangun masjid, tolak aja. Bilang kita tidak butuh masjid, kita butuh kuburan. Terus bagaimana? Kita perlu, saya bilang, beli tanah urunan, punya kuburan sendiri, diselenggarakan sesuai dengan syariat yang benar. Nggak pakai dikijing, ada jalannya yang rapi, kuburannya bersih, di kuburan tidak boleh ada perkara-perkara yang menyelisihi sunnah. Nah, itu teman-teman Muhammadiyah lagi bikin, dan tanahnya sudah kebeli. Berapa ru tadi? 500 ru. Dan itu uangnya perlu banyak dan baru terkumpul sekitar 68 juta. Nah, maka insya Allah di pagi hari ini, nggak tahu kotaknya sudah keliling atau belum? Kecepatan lah, kurang koordinasi. Nah, nanti boleh keliling 2 kali, kotaknya akan dikelilingkan lagi. Untuk apa? Untuk wakaf pembelian tanah pemakaman. Dan ini hadirin, Anda jangan berpikir, lek kuburan kan gak digawe sujud, pahalanya kurang, aku sedekah masjid aja. Aku wakaf masjidnya digawe sujud. Nggak begitu, Allah itu tidak seperti itu ngitung pahala. Ya lek panjenengan ngitungi, wah aku sedekah ojo gendeng rek, gendeng gak digawe sujud ya, aku tekel ya. Lah terus ya apa sujud lek gak ada gendenge? Jadi kadang-kadang kita mikir lucu gitu loh. Jadi seakan-akan Gusti Allah itu digoda itu. Lek tekel sujud. Bahkan kadang-kadang milih, aku tekel mihrab aja. Saya mesti digawe. Kenapa? Lemburine mihrab gak mesti enek wonge jare. Apalagi ambil yang tekel apa? Lantai teras. Malah tambah gak ada sing gelem nyumbang. Kenapa gak digawe sujud? Loh, saya main kira iki kudu masjid ah. Nah, maka ayo bismillah kita kita ikhtiar, kita urunan, kita patungan, kita berwakaf bersama-sama untuk kita bikin pemakaman sesuai dengan sunnah. Sudah, maka yang ketiga ini orang yang dermawan. Setiap ada tempat untuk sedekah, dia sedekah. Terus begitu. Ketika dia meninggal oleh Allah dibangkitkan, kemudian ditanya, ya abdi ma fa'alta, wahai hambaku kamu ngapain? Dibilang apa? Ya Allah, tidak ada tempat untuk bersedekah kecuali aku keluarkan hartaku di sana. Jadi tidak pernah nolak sedekah. Tidak pernah nolak orang minta. Tidak pernah pelit untuk hartanya ketika digunakan untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Kenapa kamu melakukan itu? Fika ya Rabb. Karenamu ya Allah. Allah bilang apa? Kadzabta. Kamu berdusta. Kenapa kamu berdusta? Kamu melakukan itu supaya kamu disebut Jawad. Jawad itu apa? Orang yang dermawan. Dan apa Allah katakan? Faqad qila, dan ucapan dermawan telah kamu dapatkan. Maka bayaranmu cuma itu. Sekarang di akhirat tempatmu adalah neraka. Nah, yang kedua faktor niat. Maka hati-hati. Termasuk ketika sedekah itu, panjenengan nanti pulang, panjenengan cek di rumah pada surat Al-Baqarah ayat 263. Surat apa? Al-Baqarah ayat 263. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian. Membatalkan sedekah itu bukan tidak jadi sedekah. Dia sudah bersedekah. Sertifikat tanahnya sudah menjadi sertifikat wakaf atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Tapi apa? Dibatalkan oleh dia. Bukan kemudian ditarik sertifikat wakafnya, bukan. Tapi apa? Bil manni wal adha. Man itu apa? Man itu mengungkit-ungkit. Iku masjid solihin ngono. Coba kutuk wakofanku ngono ya gak entuk tanah sakmono gede nih. Oh itu masjid Nur Hasan ngono coba kutuk Ustadz Rifki ngono gak dadi. Oh itu pengajian ngono coba kursine gak tak sumbang biyen, bayo ndek karpet. Nah, ini membatalkan sedekah. Dan ini juga faktor niat. Maka itulah panjenengan tahu. Sudah ibu-ibu bingung, biarin aja jatuh ndak apa-apa. Hah? Oh. Sudah? Itulah kenapa panjenengan tahu Nabi Musa setelah nolong perempuan yang Nabi Musa lari dari Mesir menuju Madian. Sampai di Madian ketemu 2 orang perempuan kan. Yang 2 orang perempuan ini bawa kambing yang dia kepingin kambingnya diberi minum. Tapi ternyata di tempat minum itu banyak laki-laki yang memberi minum kepada kambing mereka. Akhirnya perempuan ini narik kambingnya, ditarik. Kambing mundur. Kambing mundur. Oh. Bukan panjenengan, mundur. Nabi Musa kaget. Kenapa? Ini dia bawa kambingnya ke sini biar minum, ternyata malah dijauhkan dari tempat minum. Sama Nabi Musa ditanya, "Ma khatbukuma?" Perempuan, ada apa dengan kalian? Dibilang apa? "La nasqi hatta yusdirar ri'at wa abuna syaikhun kabir." Kami tidak mungkin mendekat ke tempat air itu. Kami tidak mungkin memberikan minum untuk kambing kami dalam keadaan di sana banyak laki-laki. Lihat. Tidak mau dia kumpul laki-laki yang bukan mahramnya. Sudah, kenapa saya lakukan ini? Wa abuna syaikhun kabir, karena bapakku sudah sangat tua. Terus sama Nabi Musa dikasih minum kambingnya, dibantu. Setelah Nabi Musa selesai bantu, apa yang Nabi Musa lakukan? Minta nomor WA. Mbak, sudah nikah belum? Bapak ada di rumah. Bapak tidak cari mantu tuh. Saya kuat tuh. Tidak, Nabi Musa apa? Fatawalla ila dhil. Langsung Nabi Musa gak ngelibet. Kita ini mari ngewangi wong gelibet ay. Mbak, kena kresek ta. Apalagi lek rewang mantu. Bayo, orang rewang mantu iku mulai kresek abang kabeh. Iki mantune durung mari iki kresek abang wis kebek digawe mulai mbek sing rewang. Betul begitu Bu Jumila? Sudah? Apa yang terjadi hadirin? Nabi Musa fatawalla ila dhil, kembali ke tempat duduknya semula. Nah, itu sunnahnya orang bantu. Orang itu selesai bantu langsung ngale. Supaya yang dibantu tidak merasa segan. Nah, ini dikelilingkan ini. Ini insya Allah uangnya akan dikumpulkan untuk pembelian wakaf tanah pemakaman. Nah, insya Allah nanti monggo yang mau dikubur duluan gitu boleh. Jadi nanti kalau sudah lunas, siapa yang mau pesen duluan bisa silahkan ya. Mumpung masih kosong, yang lain 2x1, panjenengan mau 4x4 juga boleh ya. Tergantung sekarang nyumbangnya berapa. Pokoknya nyumbangnya akan kayak 4x4. Kayak kuburan Cina gitu, gede-gede gitu. Nah sudah hadirin sekalian, itu maka Allah katakan janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil manni. Dengan apa? Mengungkit. Iku lan saiki. Tadi direktur, biyen iku sekolah aku sing bayari. Wong bapak biyen gak tau mulih nang luar pulau nang Sumatera iku be. Ya mbun dikono rabi maneh mbu mati. Iku bendino lek te sekolah aku sing nyangoni tak kei 500 bayu 500 diling ya Allah wong wedok iki lho. Iya. Nah maka jangan wal adza itu apa? Nyakitin orang yang disedekahi. Nyakitin itu apa? Dengan omongan tadi. Melarat sekolah itu kok aku sombong. Nah, itu enggak boleh. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang sedekah, tujuan sedekahnya untuk riya. Untuk apa? Riya. Tahu enggak sedekah riya itu? Sedekah kepingin namanya disebut. Fulan bin fulan sekian. Fulan bin fulan sekian. Nah itu riya. Walaupun hati-hati, disebut nama orang yang sedekah belum tentu riya. Kecuali kalau memang dari awal niatnya ingin dilihat orang lain, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apa Allah katakan? فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Maka perumpamaannya seperti apa? Debu berada di atas batu yang licin, kemudian batu itu tersirami oleh air hujan. Maka tersisa tidak debunya. Ndak, artinya apa? Sedekahmu batal, duwi entek, pahalane ilang. Itu sama seperti melepas surga yang tergenggam. Jadi melepaskan surga. Itu poin kedua. Jadi kehilangan niat. Sampai para ulama bilang apa? Jogo niat itu lebih berat dibanding amalnya. Orang beramal kuat enggak? Terawih semalam 1 juz kuat? Insya Allah kuat. Jangankan 1 juz, terawih 1 malam 5 juz itu loh, kuat. Yang penting maksudidi, iya. Kita ini kadang-kadang belum pernah nyoba, tiba-tiba ngomong apa? Nggak kuat, coba sekali-sekali. Insya Allah kuat. Sampai di Al-Fatah Temboro sana, itu terawih Ramadan itu 3. Nomor 1, terawih 10 juz. Nomor 2, terawih 20 juz. Nomor 3, terawih semalam 30 juz. Nanti kita wisata ke sana ya, insya Allah ya tahun ini ya. Siap, Pak Hazim. Kita pilih yang berapa? Yang 10, 30 apa? Pret. Alah, 30 juz. Wong baru terawih di sini imamnya baca An-Naba, bingung. An-Naba, ya Allah. Kulu ya, nanti ceriti imam itu kok mburi. Nggak usah begitu, sudah. Lanjut hadirin. Maka itulah yang kedua faktor niat. Sampai para ulama bilang menjaga niat lebih berat dibanding amalnya. Orang beramal berat bisa. Terawih panjang bisa. Tapi menjaga niat setelah Anda melakukan amal yang berat itu lebih berat dibanding amalnya. Nomor 3. Surga yang terlepas. Apa? Amal tidak sesuai sunnah. Orang ibadah itu yang dicari apa sih, Bu? Ridhonya Allah kan? Rahmatnya Allah. Nanti dengan ridho dan rahmatnya Allah, dia kepingin masuk kemana? Syurga. Maka orang membaca salawat Nabi, orang berzikir kepada Allah Ta'ala, orang beribadah, orang membaca Al-Quran, orang mendatangi majelis ta'lim. Endingnya, dia kepingin masuk syurga. Tapi semua itu akan sia-sia ketika yang dia amalkan tidak seperti yang Rasul contohkan. Sekarang begini. Ada satu kaidah. Anda tulis. Memang Ahad pagi itu bukan pengajian kok. Rekreasi pagi memang. Rekreasi hari Ahad di waktu pagi. Tulis. Ya Allah. Ibu-ibu kesini mau ngapain? Ngaji, Yuning? Mana kertasnya, Yuning? Mana kertasnya? Padahal kayak mutu pasang status ngaji bersama Ustadz Rifki. Fotonya oleh ilmu ora. Yuning ya? Suudon. Loh, saya mau ngasih pahala buat Yuning kok. Kalau Yuning sabar, pahala insya Allah. Amin. Ya Allah. Hajah Yuning lupa saya. Karena namanya sudahlah, nanti GR nanti. Yang ketiga, amal yang tidak sesuai sunnah Nabi. Begini sekarang. Di dalam hadis Ibunda Aisyah, Anda tulis. Ini kaidah, Anda tulis. La na'budu illallah. La na'budu illallah. Kita tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu kaidah yang pertama. Ini prinsip. Wes apapun bentuk peribadatan, maka itu hanya boleh dipersembahkan untuk Allah. Yang kedua, wala na'budullah. Wala na'budullah. Dan kami tidak akan menyembah Allah illa kecuali bima syara', kecuali dengan apa yang telah Allah syariatkan. Faham? Kaidah yang pertama apa? La na'budu illallah. Kami tidak akan menyembah kecuali hanya untuk Allah. Yang kedua, wala na'budullah illa bima syara'.
Dan kami tidak akan menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah Allah syariatkan. Saya mau tanya, Allah mensyariatkan ibadah lewat siapa? Lewat siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka siapapun yang beribadah tidak melewati cara ibadahnya Rasulullah, maka tertolak. Apa hadits Ibunda Aisyah? Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa." Bu, apal kalau hadits yang ini kan? Barang siapa amila amalan, melakukan suatu amalan. Amalan di sini artinya apa? Ibadah. Apapun bentuknya, mau sholat, mau baca Al-Quran, mau sedekah, mau silaturahim, mau puasa, amalan apapun yang diniati ibadah. Laisa alaihi amruna. Ternyata amalan itu tidak ada perintahnya dari kami. Bukan cuma perintah, tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Maka apa nasib amalan itu? Fahuwa raddun. Ibadah kepingin syurga, ternyata dengan ibadah dia malah melepaskan syurga. Sampai para ulama bilang apa? Setan itu lebih seneng ngajak manusia berbuat bid'ah dibandingkan berbuat maksiat. Jangan salah paham, hati-hati. Ini kalau salah paham bisa bahaya. Ustadz ngawur. Setan itu lebih seneng mengajak manusia mengamalkan amalan yang apa? Bid'ah dibandingkan mengajak manusia untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan bid'ah, dia menganggap amalannya ibadah, betul tidak? Maka ketika dia menganggap amalannya ibadah, dia merasa perlu tobat tidak? Tidak. Kalau dia tidak tobat dalam keadaan itu amalan mendatangkan dosa, kira-kira sama Allah diampuni tidak? Nah, sementara kalau orang bermaksiat, ngerti tidak dia kalau itu dosa? Orang zina, ngerti tidak zina itu dosa? Orang mabuk, ngerti tidak mabuk itu dosa? Orang mencuri, ngerti tidak mencuri itu dosa? Ngerti. Maka minimal apa? Dia faham bahwa ini dosa, maka minimal di jero ati ini ono nelongso dan getun. Sementara annadamu taubat, getun itu tobat. Orang kalau tobat sama Allah diampuni tidak? Nah, maka amal ketiga, maka hati-hati jangan sampai syurganya kita lepas dengan suatu amalan yang niatnya mencari syurga, ternyata amalan itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang keempat, apa syurga yang terlepas hadirin sekalian? Syurga yang terlepas yang keempat, tidak sabar ketika dapat ujian. Tidak sabar ketika mendapat ujian. Angkat tangan yang hidupnya tidak pernah susah. Angkat tangan. Pemuda ini. Nampak wajah-wajah tidak pernah susah belas ya pemuda ini. Ini serba salah. Tidak pernah susah pun tidak pernah kesel pemuda ini. Oh kesel be susah. Curhat. Ya ini jadi cerita begini bisa-bisa amalannya hilang ini. Hati-hati. Ya ini surga yang terlepas ini. Nah sudah. Maka bagaimana hadirin? Ada ndak orang di dunia yang tidak pernah susah? Tidak ada. Semuanya pasti pernah susah. Kenapa? Ternyata susahnya panjenengan itu rahmatnya Allah. Susahnya panjenengan itu apa? Rahmatnya Allah. Tak kasih contoh. Wala yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Dan akan terus manusia itu terkena ujian. Bala itu apa? Bala itu sesuatu yang tidak menyenangkan kan? Awak loro, asam aurat tadi ya. Baru dengar hari ini saya asam aurat. Pak Farid kenapa kok pakai tongkat? Ustaz asam aurat. Saya lihat dengkulnya ya ketutup kok aurat iki sing di aurat. Ternyata asam urat. Ustaz asam aurat agak tinggi tuh ya. Asam urat. Sudah sakit asam urat, kolesterol atau mungkin sebagian kena stroke, diabetes ya. Apa Rasul katakan? Wala yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati, akan terus datang ujian, kesulitan, musibah untuk orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Apa Rasul katakan? Fi nafsihi, di dalam dirinya. Dirinya itu apa? Ya sakit, sedih, mangkel, kesel. Ya enggak? Wa malihi, di dalam hartanya. Apa harta itu? Ya kurang duit. Diutangi uang gak dibayar, dodolan gak payu. Itu di dalam
harta. Atau dikemplang orang, ditipu, uangnya dibawa, barangnya nggak datang. Atau apa? Wa waladihi, pada urusan anaknya. Diuji pada apa? Anaknya sakit, anaknya rotok gregetno, na'udzubillah min syarri dzalik, anaknya durhaka, itu ujian. Tapi tujuannya apa? Hatta yalqallah wa laisa alaihi khati'ah. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika dia meninggal dosanya habis. Jadi panjenengan tahu? Sampai Rasul katakan hatta syaukatun yushakuha. Sampai satu duri yang nosok di kaki panjenengan. Telusupen. Telusupen kalau rotok gregetno. Barangnya cili digolek yangel gak digolek lek jejek yo krasa krenyeng-krenyeng. Wih, telusup ini Masya Allah. Kok rasanya karuan kena sing gede menisannya timbang telusup itu ya. Gemes. Sampai saya pernah golek telusup sampai netes gak kerasa ngiler. Saking seriusnya itu. Ngowo. Masya Allah. Selamat kok sikile dewe. Coba itu telusup di pipinya teman saya. Terus saya gini. Tes. Pas mulutnya dia buka. Masya Allah, barokah ya Ustaz. Nah sudah. Maka hadirin sekalian. Sampai dikatakan Rasulullah. Hatta syaukatu yushakuha. Sampai duri yang menusuk di mana? Kakinya. Illa kafarallahu bihi khatayahu. Kecuali dengan itu pasti Allah ampuni dosa-dosanya dia. Nah tapi hati-hati. Nanti di hari kiamat dalam hadits Al-Imam At-Tirmidzi itu manusia dibagi dua, Bu. Di hari kiamat manusia dibagi berapa? Dua. Nomor satu, ahlul bala. Siapa ahlul bala? Orang yang hidupnya tidak pernah senang. Susah terus. Angkat tangan. Angkat tangan. Gak tahu senang. Susah tok. Nangis, kesel, loro, disakiti, dikhianati, ngenes, dirasani. Angkat tangan. Yang kedua, ahlul afiyah. Orang yang tidak pernah diuji. Uripe penak. Ala paling ujian mek didik. Ala paling flu meloro mek wahing. Gitu toh. Atau capek sedikit. Atau sakit paling cuma batuk pilek. Ahlul afiyah. Terus sama Allah dihisap. Yang pertama dihisap. Itu yang ahlul bala. Wong sing uripe soro. Ketika dihisap. Ternyata apa Allah bilang. Malaikat sudah. Langsung masukin surga aja. Malaikatnya kaget. Loh ya Allah. Belum dihitung. Allah bilang, loh apa yang mau dihitung? Tidak ada dosa dia. Loh kenapa ya Allah tidak ada dosa? Dosanya dia sudah terampuni karena musibah yang mengenai dia. Sudah kan? Akhirnya ahlul bala ini moro-moro jalan semua. Gruk. Bareng masuk syur. Orang yang di dunia tidak pernah diuji. Ahlul afiyah. Itu ngelihat. Loh ya Allah. Kok enak? Kalau orang Malang bilang, kok nyimut? Iya, nggak tahu kalau di Kediri apa? Apa? Kok nyimut itu kalau di Kediri apa? Sama ya? Kok nyimut gitu loh? Kok? Tapi apa ya? Nyimut itu apa ya? Kok sampai? Ya kok penakmen gitu loh? Terus sampai ahlul afiyah ini bilang sama Allah, ya Allah, kulitku ini ya Allah, sisirlah, pakai sisir besi sampai terkelupas antara kulit dan tulangnya. Aku rela ya Allah. Jadi panjenengan rela itu kulit panjenengan sama dagingnya itu disiseti pakai sisir besi. Mulai hidung, krek, pipi, leher, dada, perut, punggung, paha, betis sampai terkelupas semua kulit dari tulangnya. Itu panjenengan rela. Kenapa? Karena saking enaknya orang di akhirat nanti ketika di dunia oleh Allah diberi musibah. Tapi hati-hati. Surga yang terlepas itu orang yang kena musibah seharusnya musibah itu mengantarkan dia masuk surga. Tapi karena tidak sabar musibah satu jadi dua. Karena tidak sabar. Tak kasih contoh dalam hadits yang sahih. Ada seorang sahabat Nabi perang. Selama beberapa hari Rasulullah bilang apa? Ini orang masuk neraka. Hadisnya sahih. Sahabat kaget, Bu. Loh ya Rasul, yuqatil fi sabilillah. Loh ini orang lo tiap hari ikut perang. Dan perangnya belum selesai. Kenapa engkau katakan dia penghuni neraka? Hati-hati loh, hati-hati.
Jadi yang kena musibah, yang suaminya gregetno, yang sabar. Bojomu gregetno itu tiket surga. Maka kalau tidak punya bojo gregetno, jaluk sama Allah. Ya Allah kasih bojo yang gregetno ya Allah. Mudah-mudahan dengan bojo gregetno aku masuk. Amin gitu loh. Amin. Amin dulu. Kan gregetno semua loh nanti ini. Suami juga gitu pak. Ojo enak-enak no istri. Nanti istri panjenengan tidak berdapat tiket surga. Disoro-soro. Tidak usah pulang gitu ya. Panjenengan moro-moro rabi mana gak usah ngomong. Itu ini pengajian keren ini top ya Allah. Tuh live Madani TV ya Allah. Sudah. Ini ngerusak nama Madani TV ini. Sudah. Akhirnya para sahabat penasaran. Kenapa ya ini orang ya? Ini orang jihad. Tapi kok Rasul bilang dia penghuni neraka. Akhirnya salah seorang sahabat ngikutin. Dicek. Dia perang, diikutin. Dia istirahat di tenda, diikutin. Dia sholat, diikutin. Dia makan, diikutin. Sampai perang hari berikutnya, ini orang tertusuk tombak. Yang Rasul bilang penghuni neraka. Kenapa? Tombak. Ternyata apa bu? Dia tidak sabar ketika sakaratul maut. Tombak yang menancap di dadanya, itu sama dia semakin dimasukkan. Akhirnya dia mati dalam keadaan bunuh diri. Terus sahabat tadi bilang apa? Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Omongannya Rasul benar. Maka hati-hati. Orang kena musibah itu dia sedang dapat tiket untuk masuk surga. Syaratnya apa? Sabar. Terakhir penutup surga yang terlepas. Orang tua yang ada di rumahmu. Wah, ini Yunus ini. Selesai sudah satu. Sisa satu. Orang tua yang di rumah panjenengan itu surga. Ojo dicul. Sabar, saya ustadznya. Ngomong turun mari tutup wono terutama ibu. Sabar ya Allah. Ini waktunya sudah habis. Pak Muksin bingung ngintang ini. Pak Muksin sabar Pak Muksin sebentar lagi. Sudah dengerin dulu bu. Ya Allah, orang Arab bilang apa? An-nisa musta'jilat. Perempuan itu senengane ke susu. Tapi lek mari acara paling telat mulia perempuan. Jadi kita mertamu ke rumahnya orang. Laki-laki ngomong di ruang tamu selesai. Jeriti istrinya di dalam. Dek, sudah yuk pulang. Oke, pulang kan. Si laki-laki sudah nunggu di sepeda motor. Si istri omong-omongan dek lawang gak mari-mari setengah jam. Ayo ya panda. Ngomong dek lawang luwih dawa timbang lanang ngomong timbang laki-laki ngomong di ruang. Itu loh perempuan ini. Sudah. Orang tua di rumah itu pintu surga. Sampai Rasulullah bilang apa? Al-walid awsat abwabil jannah. Orang tuamu itu pintu surga yang paling tengah. Saya mau tanya, kenapa dibilang paling tengah? Karena surga yang paling cepat rute perjalanannya. Sekarang gini, ini panjenengan mau ke Masjid Solihin. Mau ke pengajian Ahad pagi Fajar Solihin. Tolong itu jangan cepet-cepet kotaknya. Kotak diperlambat. Cepet ya. Sudah, lewat sudah, selesai. Masya Allah, kotak si Ciwong 1 gak sampai 1 menit mari. Tolong, kotak amal itu kalau lewat diperlambat Pak ya, dibikin macet. Ini kotak amal jadi lancar, gak ada lampu merah hijau, terus. Ini kayak main selancar air. Sudah begini. Mau ke pengajian Fajar Solihin. Ada 3 rute. Rute yang pertama, nyimpang ke sebelah selatan. Begini. Rute yang kedua, nyimpang ke sebelah utara. Melambung. Rute yang ketiga, lewat tengah. Sretep. Yang paling cepat sampai yang utara, selatan, atau tengah. Kenapa tengah paling cepat? Lurus. Itulah kenapa Rasul katakan orang tuamu pintu surga yang paling tengah. Artinya apa? Banyak orang kita ini cari surga jauh ke Pare ikut pengajian. Ibunya di rumah belum mandi dibiarkan. Misalkan ibunya sakit, dia perlu dimandikan, dia perlu disuapin, dia perlu disiapkan obatnya, ditinggal. Drun. Kadrun. Astagfirullahaladzim. Kita ini dibilang kadrun. Oh, apa kadrun itu saya ngerti sampai sekarang ini. Apa? Dibilang. Sudah? Itu orang tuamu yang di rumah itu surgamu. Panjenengan tahu, sampai seorang laki-laki mau berangkat jihad
Mau berangkat apa? Jihad. Tapi jihadnya ingat, bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Artinya pasukan jihad sudah cukup. Tapi itu Rasulullah dan para sahabat membutuhkan pasukan tambahan saja. Kalaupun tanpa tambahan sudah pas. Sudah apa? Sudah cukup untuk mengalahkan musuh cukup. Terus ada seorang laki-laki mau ikut. Ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah adzinni bil jihad. Ya Rasul, aku mau berangkat jihad. Boleh enggak? Apa Rasul bilang? A'ummuka hayyatun? Ibumu masih ada enggak? Ada. Apa Rasul bilang? Falzam qadamaiha fathammal jannah. Duduk di bawah kaki ibumu, di situ kamu dapat surga. Sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa? Laqi'datun fi ta'ami ummi khairun min hajjatin. Duduk nyiapkan makan buat ibu lebih baik dibandingkan berangkat haji. Duduk nyiapin apa? Makan buat ibu kita itu lebih bagus pahalanya dibanding berangkat haji. Tapi ingat, bukan haji yang wajib tapi haji yang sunnah. Maksudnya paham enggak? Jadi kalau panjenengan sudah haji terus punya uang, maka uang itu jauh lebih mulia, jauh lebih utama untuk nyenengin ibu dibanding berangkat haji. Paham, Bu? Paham apa medit-medit be ibu paling datang ke rumah ibu jarik terus ya mbak sekali-sekali ibunya dibawakan mobil gitu loh, daster, wong ibu gak tahu karuan gak daster ya. Maka ingat yang kelima, surga yang terlepas apa? Orang tua kita yang ada di rumah. Itulah hadirin yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.